Lalu Pak. Apa kabar? Aduan. Lalu Pak. Lalu Pak. Nasi dulu Pak. Iya. Ini Pak, ada beberapa yang saya sampaikan terkait masalah pembelajaran di kelas Pak. Mau curhat ceritanya nih. Iya. Iya. Ini Pak, kan terkadang kalau mengajar di kelas, kadang itu anak-anak yang di belakang terkadang ada yang main-main, ada yang bicara sama temannya sementara saya menjelaskan. Oh gitu. Iya, Pak. Jadi ini terkait dengan penguasaan kelas di penguasaan kelas. Cuma itu aja. Atau ada lagi kendala-kendala lain? Nah, ini juga Pak, yang harus saya tanyakan Pak, apakah memang itu ada berpengaruh dari metode yang saya ajarkan atau bagaimana Pak kira-kira? Ya, untuk penguasaan kelas itu kan pertama itu bergantung dari kemampuan guru menciptakan sebuah suasana kan gitu. Yang kedua itu juga sangat terkait dengan penggunaan model maupun media dalam pembelajaran. Gini aja Pak Ridwan, jadi bagaimana kalau saya mencoba untuk melakukan observasi dengan memantau langsung proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Ya, anggaplah ini sebagai supervisi teman sejawat. Kan memang seperti itu keadaannya. Terkadang saya juga harus ada yang memantau saya mengajar supaya ada yang bisa memberikan koreksi ataukah ada yang bisa memberikan masukan tentang kekurangan-kekurangan yang ada di dalam kelas. Jadi kalau misalnya Bapak siap, bagaimana kalau besok saya ikut di pembelajarannya Bapak? Insya Allah Pak, besok saya ada 2 kelas Pak. Oh, 2 kelas. 2 kelas besok Pak. Di jam 2 jam sebelum sholat zuhur dan 2 jam setelah sholat zuhur. Ya, oke. Jadi ya, insyaallah mungkinan besok saya kosong di sini, jadi saya bisa ikut di kelas 2 jam sebelum sholat zuhur. yang sebelum sholat zuhur itu oh ya, saya bisa ikut di situ. Jadi sebagai sebuah referensi supaya Pak Ridwan memiliki kesiapan, saya kasih instrumen supervisi ya ini kita bisa pelajari, nanti kita bisa jadikan dasar, oh ternyata begini langkah-langkahnya, supaya sebelum besok ketika memantau ada tolak ukur pemantauan yang bisa saya berikan kepada Pak Ridwan. Oke Pak Ridwan, insyaallah besok. Sebaik Pak. Belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat dari hari ini kita melakukan supervisi dan kedudukan saya sebagai observer. Saya akan mengamati Bapak mengajar dan saya akan melakukan pemantauan sesuai dengan instrumen yang sudah diberikan. Oke? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersalawat kepada beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi pengajian dan semacam baik. Minggu lalu kita sudah belajar apa saja? Ada kesingan? Tahu apa saya? Karena kemarin kita sudah belajar tentang raja dan haus, dan insya Allah kita akan belajar tentang tawakal, ya. Maka dari itu saya mau tanya dulu, ada yang sehingga tapi itu tahu kemarin? Ya, silakan.
Masih ingat? Hah? Takut kepada artinya apa? Nah, kalau kita takut kepada Allah ya, semakin kita takut kepada Allah maka kita semakin dekat diri kepada Allah. Bukan malah menjauhi Allah. Oke. Kalau banyak, ada yang ingat? Usul. Ingat banyak kali. Ya. Lupa. Oke, silakan dibaca apa? Ada bisa dibaca atau dibacakan caranya. Oke, yang lain. Allah. Baik, saya rasa dari lalu tentang raja kesembilan kita akan belajar tentang tawakal. Sering belajar tawakal. Atau sebenarnya perlu melakukan di sini tawakal. Akan Allah. Ya, Allah Oke. Kalau sering kita bertawakal, saya siapa? Kita tolong dulu dan bisa memberikan argumen tentang tawakal. Menurut tawakal, apa tawakal? Hah? Saya silakan. Dia. Menjelaskan? Masalah diri. Ya, masalah diri kepada Allah. Nah, namun kalau kita bahasanya kalau saja yang kita lakukan, apakah langsung tersebut Allah saja? Katanya lagi, apakah kita langsung masalah kita Allah kalau tadi kita lakukan ada yang kita inginkan, ya? Misalnya begini, ya? Waktu sebentar, konteks sebentar di sini ya. Saya seperti ini. Anda menanam sebuah padi, ya, sebuah padi. Ketika benihnya sudah ditaruh di tanah, rasa apakah Anda mengatakan saya serahkan seperti itu kepada Allah? Tidak jadi berusaha ya, tidak langsung menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Tadi itu tawakal berarti berserah diri kepada Allah dari apa yang telah dia langsung pas tangan saya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Saya langsung sampai di bulan depan apa ada sini? Ada. Jadi harus diserahkan, ya. Jadi. Nah, sebenarnya hari ini kita sudah masuk pada sistem tapi karena kita ada kawasan kembali dan kita atur cuaca dan hari ini sudah Anda pahami ya apa yang didapatkan bila orang memiliki raja tahu dan tawakal. Dan saya yakin pasti Anda pernah ya merasakan kalau kita berserah diri kepada Allah, kalau kita takut kepada Allah, bahkan mengharapkan sesuatu hanya kepada Allah, ya. Maka dari itu saya akan berikan linknya melalui ketua kelas, ya, melalui ketua kelas. Oh, dan maaf saya terlupa. Dari yang tidak punya apa yang bisa digunakan satu di bawah. Ya. Jadi setelah melakukan tadi asesmen ya, untuk hari ini sebelum kita mulai pelajaran saya minta beberapa dari teman Anda untuk memberikan argumen terkait pelajaran yang kita pelajari hari ini atau apa yang telah Anda dapatkan setelah mempelajari materi yang telah kita pelajari hari ini.
Saya memahami bertawakal itu adalah jangan mudah berserah diri kepada Allah dan kita harus berusaha. Itulah tawakal yang saya pahami. Terima kasih Ustaz. Saya rasakan kalau bertawakal itu perasaan kita nyaman, aman, kuat, jadi lebih kuat. Itu asik sebenarnya. Dan saya rasa karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 12, pukul 12 dan kita untuk melakukan salat zuhur. Maka dari itu silakan berselesai pelaksanaan salat zuhur berjamaah. Dan saya akhiri dengan cara yang dimaafkan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam. Jadi saat ini kita didampingi oleh pengajar praktek kami, Bapak Mahrudin, yang akan menyaksikan proses coaching setelah kita melakukan pra-observasi dan observasi kemarin. Jadi kemarin itu kan saya sudah melakukan observasi kelas pada saat Bapak mengajar. Kira-kira waktu Bapak masuk mengajar, bagaimana perasaannya Bapak? Ya, karena pertama juga di supervisi kemarin seperti itu Pak, jadi ya ada rasa deg-degan juga sedikit kemarin, dan ya begitulah kalau awal. Maksud saya gini, biasanya kan kalau guru masuk mengajar itu biasa kan mereka ada yang perasaannya tidak nyaman karena mungkin saja ada seorang siswa yang sering bikin ulah atau apa dan sebagainya. Kalau Pak Ridwan sendiri gimana ya? Khusus kelas kemarin yang diajar, alhamdulillah, karena mungkin memang dari tingkah laku dari anak tersebut, meskipun sudah beberapa kali disampaikan bahwasan jangan begini ya, tapi karena ya karakternya mungkin seperti itu ya, saya anggap biasa dan sudah agak lumrah bagi saya tentang karakteristik anak seperti itu. Dan saya sudah merasa bahwasanya kalau anak seperti itu tidak perlu lagi untuk senantiasa dimarahi seperti apa, dan kita harus hanya mampu memberikan pendekatan-pendekatan terkait bagaimana supaya anak tersebut juga bisa merasa nyaman pada saat proses pembelajaran berlangsung. Oke, intinya secara emosi Bapak tidak terganggu pada saat masuk mengajar di kelas kemarin. Situasi mentalnya nyaman. Ya, ya kan itu sebenarnya karena titik kenyamanan itu akan tercipta di awal pembelajaran ketika kita sendiri guru merasa nyaman. Oke, satu. Saya melihat kemarin dalam proses pembelajaran Bapak lakukan ada antusias yang ditimbulkan dari sapaan pertamanya Bapak. Kira-kira gimana Bapak? Apa sih yang mendorong Bapak sehingga mampu melakukan hal seperti itu? Yang mendorong saya sehingga ada beberapa juga dari peserta didik yang mampu merespon jika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan. Karena saya melihat ada beberapa dari siswa yang memang memiliki potensi, ya kalau ditanya pasti ada responnya. Bagaimana merangsang yang tidak punya respon itu? Ini yang tidak punya respon ya itu tadi, apakah didekati kemudian langsung diberikan pertanyaan-pertanyaan, dan juga bisa seperti kemarin waktu yang gara-gara tasnya itu ya bisa didekati, ditegur, jalan seperti itu. Silakan amati dulu apa yang disampaikan. Jadi kira-kira Bapak ketika menghadapi kondisi-kondisi siswa seperti itu biasa nggak Bapak marah atau bagaimana? Awal-awal ya ada saat marah, tapi karena mungkin sudah terbiasa, ya bagaimanalah supaya amarah itu tetap dijaga dan kita tetap tenang untuk bagaimana mengatasi hal-hal yang terjadi dalam kelas tersebut. Oke.
Bapak biasa merestitusi anak didik yang memiliki masalah-masalah di dalam kelas? Terkadang saya panggil secara pribadi, ya kemudian ajak bicara apa sih sebenarnya masalahnya sehingga bisa membuat kemajuan dalam kelas. Ada perubahan setelah itu, Pak? Perubahannya ya minim sebenarnya perubahannya. Tapi ada. Ya, tapi ada. Oke. Terus kemudian kemarin waktu terjadi pembelajaran, saya melihat ada beberapa siswa yang memang aktif, ada juga beberapa yang mengikuti pelajaran agak sedikit pasif. Ya. Kira-kira Bapak kedepannya mengatasi hal seperti itu bagaimana? Yang mengatasi siswa yang agak pasif dalam pelajaran, intinya saya tetap berusaha memberikan metode-metode pembelajaran yang bagaimana supaya siswa tersebut bisa juga artinya bisa menarik perhatian mereka supaya juga bisa aktif dalam proses pembelajaran. Saya tetap ingin berusaha bagaimana memberikan kolaborasi terhadap metode-metode yang saya gunakan pada saat proses pembelajaran. Biasa Bapak terapkan berdiferensiasi? Kalau berdiferensiasi kemungkinan jarang saya lakukan. Apa yang menjadi kendalanya? Kendalanya karena pemahaman terkait masalah Diferensiasi. diferensiasi itu juga agak kurang. Oh, masih. Jadi pada hakikatnya pembelajaran diferensiasi itu bagaimana kita mengadopsi, bagaimana caranya kita memanage setiap keunikan-keunikan yang ada pada peserta didik kita. Ada yang suka video, ada yang suka membaca, ada yang kinestetik, ada pokoknya semua kecenderungan-kecenderungan yang menjadi ciri khasnya itu semua harus terinventarisasi dalam kebutuhan belajar seperti itu. Kira-kira ke depannya pernah Bapak melakukan asesmen diagnostik non kognitif? Belum pernah. Tetapi saya lihat Bapak kemarin bisa menempatkan ini kau ke depan, ini kau. Kira-kira apa yang melatar belakangi penempatan tempat itu waktu Bapak lakukan di dalam kelas? Hanya mengacu pada modul yang telah disediakan. Tidak ada pengkategorian bahwa ini anak misalnya. Belum pernah juga. Belum pernah. Asesmen diagnostik. Oke, asesmen diagnostik. Oke, Pak. Secara keseluruhan, ketika Bapak menilai diri Bapak pada saat mengajar, kira-kira hal apa saja yang masih perlu untuk dikembangkan? Yang perlu dikembangkan bagi saya itu tadi masalah bagaimana bisa mengkolaborasikan metode pembelajaran supaya ini anak-anak yang kurang menarik melihat atau memperhatikan apa yang saya ajarkan bisa menarik dan aktif juga dalam proses pembelajaran. Intinya menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Oke, kira-kira dalam pikiran Bapak kalau misalnya besok Bapak mengajar lagi pada kelas yang sama, apa metode yang dalam pikiran Bapak setelah merefleksikan atau mengevaluasi diri itu, kira-kira apa metode yang akan Bapak terapkan supaya minat belajarnya anak-anak itu bisa lebih tinggi lagi dari sebelumnya? Waktu bab pertama kemarin saya terapkan metode mencocokkan antara hukum bacaan dan kata dengan cara saya berikan beberapa potongan-potongan ayat dan juga beberapa hukum tajwid. Nah, saya bentuk kelompok dan alhamdulillah waktu pas bab pertama itu antusias anak-anak dalam mencocokkan bacaan dan hukum tajwidnya ini sangat menarik, antusias. Untuk pelajaran berikutnya ketika itu menyangkut tentang ini kan pembelajaran kemarin tentang akidah kan, kira-kira bagaimana membangun motivasi tentang itu?
Ini juga yang Enggak, artinya gini Pak Ridwanto, pernahkah Bapak terpikir bagaimana menciptakan sebuah kelas yang di dalamnya ada diferensiasi? untuk kemarin ya belum terpikirkan. Tapi ke depan insyaallah, karena sebenarnya juga terkendala dari media semacam LCD, karena LCD yang saya sebenarnya gunakan tidak ada HDMI. Sementara laptop hanya HDMI, tidak menggunakan VGA. Jadi itu terkadang jadi kendala juga untuk saya bisa memperlengkapi video bagi mereka yang audio visual. Ya, itu. Oke, Pak Ridwan, jadi ada beberapa hal yang saya catat pada uji pada hari ini. Yang pertama, Bapak sebenarnya telah menerapkan sebuah teknik yang disebut dengan pembelajaran sosial emosional PSE dalam guru penggerak. Itu dibuktikan dengan suasana hati Bapak yang tenang ketika mengajar. Yang perlu dikembangkan bagaimana anak-anak juga merasakan perasaan yang sama, ya kan? Yang kedua, yang saya temukan bahwa Bapak sudah mampu melakukan asesmen kognitif di awal pembelajaran dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang merangsang anak-anak untuk kemudian bisa mengingat kembali pada pelajaran yang telah lalu dan merangsang pikiran mereka untuk kemudian bisa menerima pelajaran yang akan datang. Itu suatu hal yang bagus sekali. Kemudian yang terakhir, saya lihat Bapak punya rencana untuk memperbaiki metode setelah Bapak melakukan refleksi pembelajaran kemarin, dan rencana itu termasuk dengan pemenuhan media, penggunaan metode berdiferensiasi, bahkan mungkin Bapak akan melakukan asesmen diagnostik non kognitif untuk mengetahui kebutuhan siswa. Karena pada hakikatnya guru kan kedudukannya adalah, perannya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Oke, untuk selanjutnya kita dengarkan dulu arahan dari Bapak pengajar pelatih kita. Terima kasih, Ridwan. Baik, terima kasih Abdurrahman dan Pak Ridwan. Ini coaching luar biasa ini. Kita sudah pahami apa arah dan tujuannya, dan saya juga tadi menyimak secara tidak sadar Pak Ridwan sudah melakukan beberapa aspek yang semuanya dilakukan dalam Guru penggerak PGP, pendidikan guru penggerak. Ini kadangkala saya katakan bagi kepada teman-teman, kalau saya melakukan pelatihan, bahwa kadang-kadang kita tidak paham apa yang kita lakukan, padahal itu sudah kita terapkan. Contohnya, saya sering menganalogikan begini, ini baju saya suka pakai, sering saya pakai, tapi saya tidak pernah tahu apa mereknya. Kan seperti itu. Jadi kadang-kadang kita tidak ngerti, ini baju saya sudah sering dan bahkan saya suka sekali pakai, tapi saya tidak tahu apa mereknya. Nah, sama dengan yang kita lakukan ini. Saya sendiri kalau bahasa diferensiasi itu mungkin tahun 90 saya sudah terapkan. Cuma itu waktu belum dibanderol, belum dilabel bahwa ini namanya seperti ini. Artinya kita kadang-kala, jadi ini bukan hal yang baru, akan tetapi ini baru kembali disosialisasikan kepada orang-orang teman-teman kita dalam pembelajaran sekarang ini. Saya pikir begitu, dan Pak Ridwan saya yakin insya Allah bisa mengikuti apa yang dikatakan Pak Abdurrahman tadi. Siap Pak ya? Cukup dari saya Pak, terima kasih Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah sesi coaching yang dilakukan setelah observasi antara saya sebagai guru penggerak dengan Bapak Ridwan sebagai orang yang di coaching. Jadi beliau adalah coach, saya coachnya, dan dipandu oleh Bapak dari pengajar praktik kita, Bapak Mahludin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.